Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salaman tasliman mazida amma ba'd. Para pendengar radio kita dan juga para pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa dapat membahas kembali tentang seputar ruqyah syar'iyah, yang pada kali ini kita ingin membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peruqyah. Tentu peruqyah juga manusia yang mereka punya kelebihan dan juga punya kekurangan, punya keterbatasan. Pada umumnya manusia seperti itu. Oleh karenanya, ketika kita ingin membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para peruqyah, kita pun harus mengetahui bahwa setiap peruqyah itu juga manusia. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang ada di antara para pasien atau kita katakan pasien barangkali seperti itu, yaitu orang-orang yang diruqyah menginginkan ketika hari itu diruqyah, hari itu juga sembuh. Ketika hari itu diruqyah, hari itu juga jin keluar dari tubuhnya. Ini tidak bisa kita pastikan seperti itu karena memang satu keterbatasan dari peruqyah juga kita harus maklumi, dan juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari para peruqyah juga itu, mereka memiliki rasa lelah dan juga rasa letih ketika meruqyah. Kemudian pembahasan kita tidak ke arah sana, namun kita pembahasannya kepada para peruqyah itu sendiri, di mana para peruqyah itu memiliki keterbatasan. Iman para peruqyah pun naik turun karena memang ahlus sunnah wal jamaah, yaitu salafun salih, manhaj salaf ini menetapkan bahwa iman seseorang itu naik dan iman seseorang itu turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Oleh karenanya, ada hal yang harus lebih sangat diperhatikan, artinya urgen banget kepada para peruqyah agar mereka memperhatikan perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, hendaknya para peruqyah itu memiliki akidah atau tauhid yang lurus, akidah dan tauhid yang lurus. Jangan sampai para peruqyah itu akidahnya mencela-mencele, apalagi akidahnya penuh dengan khurafat, penuh dengan hal-hal yang bersifat tahayyul. Ini jangan sekali kita memiliki atau kita tidak bisa menerima para peruqyah yang model seperti ini. Ya, sifat-sifat peruqyah yang seperti ini kadang tanpa kita sadari, ada sebagian orang yang menganggap bahwa ketika dia mengupload atau memblow up dirinya sendiri ketika melawan jin, kemudian ketika ada di sebuah jembatan kemudian melawan jin, ini belum tentu lurus tauhidnya, lurus akidahnya. Karena orang-orang yang bertauhid dengan baik, dia tidak akan pernah mencari musuh, apalagi memasukkan ini sebagai konten yang dia benar-benar mencarinya untuk sebagai konten video yang diviralkan. Ini tidak seperti itu. Artinya betul-betul lurus tauhidnya, dan dia benar-benar melakukannya pada mereka yang terkena kesurupan. Nah, tidak ada hal-hal yang lingkupnya hanya bisnis, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian yang kedua, yaitu salat berjamaah. Seorang peruqyah hendaknya memperhatikan salat berjamaah. Ya, ada orang beranggapan salat jamaah itu sunnah muakkadah misalkan sunnah muakkadah. Apalagi lagi viral, orang beranggapan itu kan sunnah, jika diamalkan mendapatkan pahala, jika tidak diamalkan tidak mendapatkan dosa. Ini anggapan-anggapan seperti ini keliru, ya.
artinya keliru seperti ini. Definisi itu benar, mungkin menurut ilmu fikih ya. Tapi bukan berarti sunnah itu untuk ditinggalkan. Kalau memang mereka ngotot ingin mendefinisikan sunnah seperti itu ya. Kalau mereka ngotot ya, ingin mendefinisikan sunnah seperti itu. Sunnah itu harus dilakukan dan dipekerjakan dengan baik. Bukan berarti harus ditinggalkan. Bukan berarti tidak mengerjakan sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus gigih mengamalkan apa saja yang menjadi tuntunan Nabi. Meskipun itu derajatnya adalah sunnah. Artinya maksudnya sunnah secara ilmu fikih. Kita amalkan. Karena apa? Karena nawafil ini yang menyebabkan Allah cinta kepada kita. Tidaklah seorang hamba senantiasa mengerjakan nawafil, hal-hal yang bersifat sunnah, hatta uhibbah, kata Allah. Sampai betul-betul Allah mencintai orang itu. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi salat berjamaah itu harus dipelihara oleh para peruqyah. Jangan sampai salatnya di rumah terus sendiri, munfarid ya, tidak dibenarkan. Bukan berarti ini khusus para peruqyah saja, tidak. Semua kaum muslimin wajib salat berjamaah di masjid. Ya. Meskipun ada sebagian orang yang menyatakan ini khilaf di antara para ulama tentang masalah ini, bukan berarti khilaf itu kita tidak bisa menentukan. Bukan berarti khilaf itu kita harus memilih dua-duanya, tidak. Kita tentukan salah satunya, dan ini yang jalan yang kita teguhkan. Dan hal yang rajih, yang paling kuat di antara tentang hukum salat, yaitu wajib hukumnya salat berjamaah di masjid. Nah, para peruqyah harus memperhatikan yang kedua ini. Yang ketiga, tidak mendengarkan nyanyian, musik, lagu-lagu. Ya. Dia terus memperhatikan Al-Quran. Ya. Naudzubillah min dzalik ya. Para peruqyah itu senangnya nyanyi, bahkan bendrongan itu ya. Senang tabu-tabuhan ya begitu ya. Bendrongan itu senang tabu-tabuhan, segala ditabu. Lagi nempel sama meja ditabu. Lagi nempel sama jendela ditabu. Lagi nempel ke benda apa aja segala ditabu. Itu namanya bendrongan ya. Nah, ini tidak jiwa seperti itu. Jiwanya selalu tertanam zikir kepada Allah. Jiwanya selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih singkatnya, ia tidak mendengarkan nyanyian dan tidak juga menikmati lagu-lagu dan musik ya. Ini sangat penting diperhatikan. Apalagi berjam-jam di depan televisi. Kalau sesekali barangkali ingin lihat berita atau apa, ini bisa dimaklumi. Tapi kalau terus menikmati televisi dalam waktu yang cukup lama, ini akan menjadikan sebab dia terpelihara dengan kemaksiatannya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah untuk menjauhkan segala perkara yang melalaikan kita. Kemudian yang ketiga, berwudu sebelum tidur dan membaca ayat-ayat kursi, membaca ayat-ayat Al-Quran dan terutama ayat kursi. Ya. Sebelum tidur hendaknya kita berwudu. Ya. Para peruqyah itu kalau bisa mereka tidur, sebelum tidur mereka berwudu, sikat gigi, artinya membersihkan gigi ya, dari sisa-sisa makanan atau dari bau mulut ya, ini diperhatikan. Kemudian kalau bisa dia dalam keadaan yatatayyab, yaitu berminyak wangi, parfum ya. Kemudian tidur dalam keadaan dia sudah berwudu dan membaca ayat-ayat kursi, membaca ayat-ayat Al-Quran atau kursi. Kita bisa mengawalinya dengan
Al-Fatihah 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, kemudian 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian membaca beberapa doa-doa tidur, diantaranya Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini penting diperhatikan oleh para peruqyah ya. Kemudian atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disunahkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika hendak tidur membaca doa Bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u wa in amsakta nafsi faghfir laha warhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Nah, ini juga penting doa ini diperhatikan. Atau doa ketika kita tidur dalam keadaan sendiri, ketika kita tidur dalam keadaan sunyi, sepi, kita doa dengan doa yang disunahkan Nabi pula dalam riwayat Imam Muslim pula. Rasulullah SAW berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ini penting diperhatikan oleh para peruqyah ketika hendak membaringkan tubuhnya. Kemudian yang kesempatan yang terakhir ya, artinya yang terakhir, meskipun masih banyak nanti kita berlanjut, memperbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, memperbanyak doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ma'at tadabbur, dengan mentadabburi bacaan tersebut. Wallahu ta'ala bissawab. Masyaallah. Berikan Ustaz jazakallahu khairan atas apa yang telah disampaikan kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar radio Kita FM di manapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya biasa memberikan pencerahan buat kita semuanya, kebermanfaatan ya pemirsa dan pendengar radio Kita FM, dan semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya dalam memahami dan juga mengamalkan ya dari apa yang telah disampaikan di sore hari ini. Pemirsa dan pendengar radio Kita FM di manapun Anda berada, insya Allah kita akan hadirkan di sesi yang kedua ya, sesi tanya jawab. Baiklah pemirsa dan pendengar radio Kita FM, jangan kemana-mana, tetap di TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. Ya, pemirsa dan pendengar radio Kita FM, kita akan angkat pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan namanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa kalau habis nonton film horor, Ustaz, kita yang tadinya berani malah jadi penakut? Apakah di setiap film horor ada jin yang benerannya, Ustaz, katanya? Ada, Ustaz. Bismillah. Apakah kenapa kita setiap melihat film horor langsung takut? Ya karena memang film horor itu dipertontonkan dan disusun oleh seorang skenariowan, oleh seorang yang menyusun skenarionya ya. Itu untuk memberikan efek takut ya, rasa takut. Bukan berarti di sana ada jinnya, tidak sama sekali. Itu mengikis nilai-nilai akidah dan tauhid. Oleh karenanya kita dilarang melihat film-film bergenre horor, karena ini mempengaruhi tauhid kita atau akidah kita, sehingga kita takut kepada jin, bukan takut kepada Allah atau takut kepada setan ya. Jadi haram hukumnya melihat film-film horor, apalagi mempengaruhi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ada jinnya di sana, tidak ada. Ya Allah. Baik, demikian ya pemirsa dan pendengar radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa sesuai ya dengan apa yang telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Pemirsa dan pendengar radio Kita FM dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan di pertanyaan selanjutnya ya, yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini pendengar ya mengirimkan secara voice note, kita akan perdengarkan pemirsa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz, dari hamba Allah di Cirebon Kota Ustaz. Ustaz, kami punya teman Ustaz. Jadi waktu kecil itu cerita beliau itu
dahulunya beliau pernah punya penyakit ayan Ustaz. Dan alhamdulillah bisa disembuhkan dengan neneknya Ustaz, dan qadarullah wa masya'afal itu pengobatannya dengan pengobatan syir'iyah ataupun perbuatan syirik, yaitu menggunakan semacam beras putih Ustaz, lalu disemburkan ke teman anak waktu itu masih kecil, masih usia kecil Ustaz, dan bisa disembuhkan Ustaz. Yang anak pertanyakan Ustaz, selama ini ketika beliau hidup di kampungnya itu tidak melalui permasalahan Ustaz. Akan tetapi ketika di pondok itu kadang ketika pertengahan sholat itu tiba-tiba katanya itu melihat sesuatu Ustaz, dan ada penampakan katanya itu Ustaz. Namun di sisi lain Ustaz, itu juga ketika beliau waktu itu kajian itu juga pernah Ustaz mengalami semacam kejang dan mengeluarkan semacam busa gitu Ustaz. Apakah itu perlu diruqyah atau di medis terlebih dahulu Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, bismillah. Epilepsi atau ayan sudah disembuhkan melalui cara disemburkan tumbukan beras, ya, artinya beras yang sudah dihaluskan kemudian disemburkan ke kepala pasien. Kemudian kalau di rumah biasa saja, tapi kalau di pondok kemudian dia kejang-kejang mulai berbusa lagi. Nampaknya ini epilepsinya belum sembuh ya. Epilepsinya belum sembuh atau penyakit ayannya belum sembuh, karena memang ayan itu mungkin kejang-kejang dan sambil mengeluarkan busa ya. Jadi ini kayaknya bukan karena pengaruh jin, tapi itu memang betul-betul ayannya sudah mulai kambuh. Kemudian ketika dia mulai ada penampakan pada dirinya, ini lebih lebih mengarah bukan pada adanya gangguan jin, lebih mengarah kepada bahwa dia merasa tidak nyaman dengan penyakit yang dideritanya, yaitu berupa epilepsi tadi, yaitu ayan tadi. Jadi ayannya sebetulnya belum sembuh ya, kejang-kejang mulut berbusa, kemudian mata terbelalak tanpa dia sadari, itu bagian daripada ayan. Jadi ayannya belum total sembuh. Adapun cerita anggapan bahwa temannya itu sudah disembuhkan oleh neneknya dengan cara yang tadi yang disebutkan, bisa jadi saat itu sembuh, setelah itu kambuh kembali. Karena memang penyembuhan ayan ini agak sedikit berat ya, mungkin dari sisi medis ya, tapi insya Allah juga bisa sembuh kalau memang melakukan terapi-terapi tertentu. Wallahu ta'ala besar tentang masalah ini ya, nanti bisa bertanya kepada ahli medis. Tapi yang jelas gangguan yang tadi disebutkan bukan gangguan karena jin, karena memang epilepsinya masih ada. Artinya penyakit ayannya belum sembuh ya. Kemudian dia untuk mengurangi rasa malu pada kawan-kawannya, mungkin dia mulai berhalusinasi ya, melihat ini melihat itu, karena memang mau menutupi rasa malu kepada teman-temannya. Wallahu ta'ala besar. Baik. Syukur Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili pertanyaan telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Kembali kami hadirkan pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami di sini datang dari Hadi dan Abu Hurairah ya di Cirebon. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apa benar ada jin di hutan Ustaz? Dikarenakan saya pernah lihat video ada seorang yang suka kemah di hutan dan sering diganggu jin dengan cara manggil namanya atau dengan ekstensi lainnya. Mohon bimbingan Ustaz,
katanya. Padahal. Ya, bismillah. Yang pertama, konten-konten yang ada di media sosial yang bergenre horor ketika mendaki gunung ataupun yang lainnya, ini mohon jangan terlalu banyak dipercaya ya. Karena memang semuanya melalui tahapan editing dan semuanya juga demi konten ya, gitu aja. Jadi 100% tidak bisa kita dapat percaya. Itu yang pertama. Mempercayai konten itu bagian dari hal yang harus kita jauhi ya. Karena kita hidup di zaman semuanya serba dimanfaatkan untuk bisa viral ya dengan konten-konten yang dia lakukan. Nah itu jadi jangan terlalu percaya dengan isi konten. Adapun apakah di gunung atau di hutan itu ada jin? Ada. Setiap tempat ya, setiap satu jengkal yang ada di atas muka bumi ini, tempat ini itu punya alam masing-masing. Kita bayangkan semut dengan alamnya, kecoa dengan alamnya, kan gitu kan. Kita pun dengan alam kita, kan gitu. Tapi hal yang harus kita ketahui bersama bahwa jin itu menempati ruang-ruang yang ditinggalkan oleh manusia. Rumah yang tidak dihuni manusia itu berkesempatan untuk dimasuki oleh jin. Atau sawah-sawah, ladang-ladang yang memang kosong dari hiruk pikuk manusia, juga jin bercokol di sana ya. Apalagi hutan ada, tapi bukan berarti konten-konten yang bergenre seperti tadi jangan mudah kita percaya. Kalaupun memang terjadi, iya, ada teriakan-teriakan memanggil para pendaki, bisa jadi ini terjadi, dan itu bisa jadi gangguan jin yang memang jin itu senang mengganggu manusia. Jadi bisa jadi jinnya ganggu ya, memanggil dan sebagainya. Tapi saya mohon jangan terlalu percaya dengan konten. Tapi bisa jadi juga seseorang itu ketika mendaki gunung diganggu oleh jin-jin tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Syukur jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di sore hari ini. Kami berikan kesempatan bagi Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Anda bisa menelepon di nomor telepon kami 0231 488 281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa di 0852 10 943 943. Baiklah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita akan kembali hadirkan ya pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan namanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya kalau di rumah sering scroll aplikasi TikTok saja hingga kalau disuruh sholat nanti terus, suruh mandi juga nanti terus, sampai saya kesel sama anak saya Ustaz. Apakah ada pengaruh jin Ustaz, dan apakah jin cenderung mengganggu anak-anak katanya Ustaz? Bismillah. Sebelum saya menjawab pertanyaan, jangan terburu-buru menghakimi segala sesuatu, diklaim segala sesuatu itu ada kaitannya dengan gangguan jin ya. Indonesia itu sangat sering ya, dikit-dikit gangguan jin, dikit-dikit gangguan jin. Tidak sama sekali ya. Orang narkoba gangguan jin, orang suka judi gangguan jin, orang nggak sholat gangguan jin. Tidak sama sekali ya. Ini bukan karena gangguan jin, ini karena hilangnya motivasi untuk beribadah kepada Allah tepat pada waktunya. Jadi saya ingin sedikit mengingatkan, mohon maaf kepada seluruh para pendengar atau pemirsa, jangan sekali-kali setiap permasalahan itu dikait-kaitkan dengan jin, jangan. Ya, bisa jadi karena kurangnya kita. Yang pertama, kenapa anak itu susah sholat berjamaah? Bisa jadi kita kurang doa. Ya, bisa jadi kita kurang doa kepada Allah. Karena yang mampu menggerakkan hati hamba bukan kita, Allah.
Ya, kita hanya diperintahkan seperti seperti Allah memerintahkan kita. Dalam surat Luqman juga Allah menegaskan, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nah, ini seorang Luqman Al-Hakim ya berkata kepada putranya agar mendirikan salat. Kita pun sama, kita terus, bukan berarti kita menekankan wah kalau nggak sholat berarti ada kena jin. Jangan, ini terlalu gegabah untuk mengatakan demikian. Kita bisa jadi kurang doa sama Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kita doa begitu. Kita doa juga kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak-anakku, putra-putriku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, saleh dan sebagainya. Kita upayakan itu. Yang kedua, bangun kekuatan tauhid dalam dirinya agar terus bersemangat beribadah tanpa harus disuruh. Ya, tanpa harus disuruh. Yaitu bangun kekuatan tauhid dalam diri anak kita. Ya, ajarkan tauhid terus sambil kita memperdengarkan nasihat dan hal-hal yang penting ya. Jadi mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, jangan sedikit-dikit dikaitkan dengan gangguan jin. Ya, ada masalah sedikit kayaknya ada gangguan jin. Cerai adanya kayaknya gangguan jin. Narkoba gangguan jin. Ini jangan selalu dikaitkan itu kepada gangguan jin. Tapi yang jelas bahwa semuanya itu karena satu, hilangnya motivasi beribadah. Yang kedua, kita kurang berdoa kepada Allah. Yang ketiga, kita kurang beristighfar kepada Allah. Yang keempat, bisa jadi karena terlalu membiarkan anak bermain HP. Ya, ini juga termasuk hal yang harus kita perhatikan. Bukan berarti nanti kemudian ruqyah, setelah ruqyah kok anaknya tetap aja malas sholatnya, akhirnya yang disalahkan ruqyahnya. Ya, ini bukan, karena kita cara mengatasinya terlalu terburu-buru mengklaim bahwa itu adalah gangguan jin. Ya, terlalu mengkait-kaitkan itu dengan jin. Ini jangan sampai seperti itu. Karena tidak setiap perkara itu harus kita ruqyah kemudian selesai, tidak. Ya, bahkan kita harus tahu bahwa masalah ini lebih pada bagaimana kita mengatasi, menangani sesuatu yang memang kita lemah di sana. Artinya lemah di sana itu kita kurang banyak mendekatkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah dengan doa-doa kita untuk perubahan yang ada dalam diri orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang harus kita rubah mindset kita. Kalau karena gangguan jin terus akhirnya kita lemah berdoa, kita akhirnya selalu mengklaim itu karena gangguan jin sehingga mengandalkan orang lain untuk meruqyahnya. Ketika ruqyahnya tidak merubah anak-anak tersebut untuk sholat tepat pada waktunya, pada akhirnya wah udah diruqyah udah tapi tetap aja kayak gitu karena kita terlalu terburu-buru, terlalu mengait-ngaitkan itu semuanya dengan jin. Allahumma shalli. Ya, taib. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada. Semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan nih kesempatan sore hari ini. Mungkin kita akan hadirkan pertanyaan terakhir ya di sore hari ini pemirsa. Di sini datangnya dari pendengar kita yang tidak menyebutkan namanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah orang yang pernah kesurupan bisa dijadikan imam di musola, Ustaz? Karena sebelumnya orang tersebut memang menjadi imam, namun akhir-akhir ini sering kesurupan dan kadang kumat, kadang tidak, katanya, Ustaz. Bismillah, apakah orang yang pernah kesurupan boleh jadi imam? Boleh, selama persyaratan jadi imam terpenuhi oleh orang tersebut. Kenapa nggak boleh kan gitu? Ya, apakah orang imam itu nggak boleh sakit? Boleh kan? Seorang imam itu boleh sakit, boleh kena jin, boleh.
kalau seandainya kriteria seorang imam itu nggak boleh kena jin, Nabi kita Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Apakah nggak boleh? Nabi kita Nabi sudah terkena sihir nggak boleh jadi imam? Tidak. Ya. Kalau ternyata dia itu sering kambuh, ini ya, sering kemasukan jin walaupun dalam keadaan sholat, kita mengkhawatirkan kalau pas lagi ngimamin dia kumat, ya. Nah itu baru persoalan lain, ya, persoalan lain. Tapi kalau pertanyaannya apakah orang yang pernah kemasukan jin boleh jadi imam, ya boleh. Ya, tapi kalau dia sering kambuh, bahkan tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, jin itu masuk ke dalam tubuhnya, kemudian dia mulai terpengaruh dengan gangguan jin. Nah, kalau seperti ini berarti bukan berarti nggak boleh jadi imam, artinya penempatan orang tersebut sebagai imam untuk sementara waktu selama dia masih terganggu dengan gangguan jin digantikan dengan yang lain. Nanti kalau sudah sembuh boleh jadi imam lagi, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Taib. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Dan nampaknya juga waktu membatasi perjumpaan kita pemirsa di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan ya di hati pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada. Mungkin sebelum diakhiri Ustaz, ada yang ingin disampaikan Ustaz? Baik, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sedikit ya. Mungkin hendaknya bagi para peruqyah untuk menghindari banyak melamun dan juga menyendiri, tidur sendiri, melamun, dan para peruqyah itu lebih menekankan diri untuk mentadaburi beberapa ayat atau surat dalam Al-Quran seperti surat Yasin, surat Ad-Dukhan, surat As-Saffat, surat Jin, ayat-ayat kursi, ayat kursi dan ayat-ayat di dalam surat-surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini yang harus ditekankan bagi para peruqyah agar apa yang dibacanya mempunyai pengaruh besar pada jin yang ada dalam tubuh seseorang. Allah Ta'ala besar. Ini dapat. Syukur Ustaz, jazakallahu atas tambahan kesempatan sore hari ini. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, pada akhirnya saya dan juga Ustaz Indra Saudara Jat MSc Hafizullah Ta'ala pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Marilah kita akhiri perjumpaan kita kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.